Saudara-saudari yang terkasih, pencinta firman Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Inspirasi Mingguan bersama saya, Diakon Eki Junedin, OCD. Mari kita mengundang Tuhan untuk hadir bersama kita dalam permenungan firman-Nya ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih,
Hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang ketiga. Dua murid yang berjalan menuju ke Emmaus menggambarkan atau mewakili suasana hati para murid yang lain yang tengah diliputi ketakutan, kecemasan, dan juga hilangnya harapan. Bagi mereka, Yesus yang selama hidupnya juga turut menggembirakan hati mereka karena hal-hal baik, hal-hal istimewa, hal-hal luar biasa yang Yesus kerjakan. Pada saat wafat dan kematiannya, semua harapan mereka goyah. Mereka seakan-akan tidak percaya dan mereka belum juga mengerti bahwa Tuhan ketika Dia mengatakan pada hari ketiga anak manusia akan bangkit dari antara orang mati. Hari ini mereka berjalan menuju arah matahari terbenam, menggambarkan situasi tanpa harapan. Situasi di mana tidak lagi ditemui bahwa setiap persoalan juga perjuangan mereka seolah-olah Tuhan tidak berjalan bersama mereka. Tetapi yakinlah, seperti halnya pada akhirnya Yesus membuat diri mereka dikenali, kita pun dalam pengalaman-pengalaman tertentu kerap tidak menyadari bahwa yang berjalan bersama kita adalah Tuhan sendiri. Namun pada titik tertentu kita lupa dan tidak menyadari sebagaimana Tuhan telah menyatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa." Hari ini melalui tubuh barunya, tubuh yang mengatasi dan melampaui ruang dan waktu, Tuhan menyatakan bahwa penyertaannya tidak pernah terbatas. Mari kita belajar dari kedua murid Emmaus yang mereka ketika mereka kehilangan harapan, pada akhirnya menemukan kembali harapan itu di dalam Tuhan sendiri. Yakinlah bahwa apapun situasi yang kita alami, Tuhan ketika Dia mengatakan aku menyertai kamu, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika Tuhan katakan kamu bisa saja tidak setia, tapi aku tidak dapat tidak setia. Ketika kamu bisa mengingkari janjimu, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Semoga perayaan dan bukti kebangkitan Tuhan sekali lagi melalui penampakannya meyakinkan kita juga bahwa kita tidak mengimani Yesus yang terbaring di makam dan berakhir di atas salib, tapi kita mengimani Yesus yang bangkit dengan mulia. Ini juga menggambarkan hidup kita juga, bahwa ada kalanya kita berada dalam kegelapan seolah-olah kita memasuki makam yang sama, tetapi pada akhirnya Tuhan menjanjikan kemuliaan, bahwa salib bukanlah akhir dari segalanya, kematian bukanlah akhir dari segalanya, tapi Tuhan menjanjikan kehidupan baru di dalam dan bersama Dia. Mari kita mohon berkat Tuhan, agar kita pun sungguh-sungguh dimampukan untuk menghayati dan memberi makna bagi hidup kita masing-masing. Apa makna kebangkitan Tuhan bagi saya dan Anda? Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau berkenan menunjukkan kemuliaan melalui kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu. Dua murid dalam perjalanan ke Emmaus telah menyadari bahwa Tuhan turut berjalan bersama mereka dalam keputusasaan mereka, dalam ketiadaan harapan akan hidup mereka. Bantulah kami juga ya Tuhan, agar senantiasa berhasil menemukan harapan, bahkan dalam perjuangan hidup kami yang terasa sulit sekalipun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.